Rawa meriwayatkan ba'duhum sebagian dari para ulama hadisan suatu hadis fil babi an Rasulillah dalam suatu bab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala bahwasanya beliau bersabda man lam yatawarra siapa orang yang tidak berwarok atau bersifat warok fita'alumihi di dalam pembelajaran ibtalahullahu ta'ala maka Allah akan menimpakan bala kepadanya bi'ahadi salah sati asya'a terhadap salah satu dari 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bih wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu faslun ini suatu fasal fil wara'i di dalam wara' fi halit ta'allumi di waktu belajar wara'. Hati-hati ya. Rawa meriwayatkan ba'duhum sebagian dari para ulama hadisan suatu hadis fil babi an Rasulillah dalam suatu bab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala bahwasanya beliau bersabda man lam yatawarra siapa orang yang tidak berwarok atau bersifat warok fita'alumihi di dalam pembelajaran ibtalahullahu ta'ala maka Allah akan menimpakan bala kepadanya bi'ahadi salah sati asya'a terhadap salah satu dari 3 perkara. Kalau yang nggak mau waro dalam waktu pembelajaran, apa bala yang Allah timpakan? Minimal salah satunya katanya nih. Yang pertama adalah imma an yumitahu fi syababihi. Yang pertama, dia akan dimatikan pada waktu muda. Warok. Jadi waktu muda bisa meninggal. Dan sayang-sayangan. Kecuali ente seorang ulama besar Imam An-Nawawi meninggal di umur 36, cuman karyanya udah banyak banget sampai sekarang juga masih dipelajari. Ya, makanya meninggal di waktu muda itu sayang banget lah. Waktu-waktu belajar ya. Au yuki'ahu firrosatiki atau dikumpulkan firosatiki di kelompok orang-orang bodoh fil qura baina qaumi jahilin atau dikumpulin di daerah orang-orang bodoh au yabtaliyahu bi khidmati sultani atau akan ditimpakan kepada dirinya dengan terus berkhidmat kepada raja atau pemerintahan. Jadi abdi raja dunia gitu. Kacung, jadi kacung. Itu bala yang akan diterima bagi orang yang nggak mau bersifat waro. Jadi kalau dalam ilmu ulama dekat sama pejabat itu bala. Dekat sama pejabat itu bala, bukan sesuatu yang dibanggakan. Sebab pejabat itu dekat dengan kemaksiatan. Artinya gini, nggak semua pejabat memang. Tapi pejabat itu punya potensi, ya benar, punya potensi yang besar buat melakukan maksiat dan sedikit ibadah. Potensi untuk ibadahnya itu kecil banget. Kalau ulama dulu itu benar-benar memang bersembarangan sama pemerintah. Imam Bukhari ahli hadis
jangan disangka beliau itu baik-baik aja. Di masa hidupnya Imam Bukhari itu menentang pemerintahan, sampai-sampai beliau diikat, kemudian dibawa dengan kuda sampai badannya hancur, mukanya hancur. Imam Bukhari loh. Jadi jangan heran kalau ada ulama itu dimusuhi sama negara. Kenapa? Karena negaranya nggak mau diperbaiki. Sebab ulama itu pada hakikatnya cinta sama negara. Redam. Iya. Ulama itu yang dicari apa sih? Ridha Allah. Sedangkan negara yang dicari apa? Caper mulu kan. Cari perhatian mulu sama rakyat. Sehingga ulama patokannya adalah maksiat dan kemungkaran. Ya, ditentang lah yang namanya maksiat atau kemungkaran. Gitu. Taruhannya apa? Ya, itu ditangkap. Imam Bukhari, sekelas Imam Bukhari aja digesek-gesek, ya kan? Diikat, ya dibawa sama kuda. Coba bayangin, berbenturan sama batu-batu. Tuh. Karyanya sampai sekarang juga masih dibaca, hadis-hadisnya. Juga Imam Abu Hanifah juga gak mau dia jadi hakim, dipaksa untuk jadi hakim, sampai rela dihukum penjara. Kalau sekarang mau jadi hakim perebutan. Imam Abu Hanifah dia rela di penjara, cuman gak mau jadi hakim negara gitu. Enggak, saya mau jadi ulama juga. Penjara. Kalau sekarang mah perebutan. Mau kata ulama, mau siapa? Perebutan sekarang. Ya. Jadi ya itulah konsekuensi jadi ulama. Makanya jarang ada orang yang berkecimpung agama apa. Benernya diincar. Hasilnya nggak ada, hasil masalah mau duitnya gitu, hasil dalam duitnya nggak ada, kayaknya lama. Makanya jarang ada yang mau berkecimpung di agama, cuman orang-orang tertentu aja ya. Jadi butuh kegilaan sih sebenarnya di agama itu, gila dalam kebaikan gitu, bukan gila beneran. Ya gila beneran kan ente itu ya. Nah, jadi itu 3 yang ditimpakan sama Allah. Pamahma kana talibul ilmi aura'a, maka tatkala seorang yang menuntut ilmu bisa bersifat wara, kana ilmu anfa'a, maka ilmunya pasti bermanfaat. Wa ta'allumu lahu aisar, dan pembelajarannya dia lebih mudah karena bersifat waro. Belajar yang mudah, ilmunya manfaat. Wa fawaiduhu aksara, dan faidah manfaatnya pastilah banyak. Wa minal wara'i, dan dari sifat waro an yataharraza an sibai, termasuk dari sifat waro itu adalah menjaga dari kenyang banget. Makan gak usah kenyang-kenyang banget. Yang sering makan kenyang banget susah untuk waro. Ya, karena akan menyerupai sifat binatang. Wa kasratin naumi, dan banyak tidur. Nah itu, orang yang banyak tidur pasti susah waro. Ya, kalau susah waro, ya susah manfaat ilmunya. Wa kasratil kalami, banyak ngomong juga. Fima la yanfa'u, banyak ngomong terhadap apa yang gak bermanfaat. Ngomongnya ngalor ngidul, manfaatnya kagak ada, banyak doang ya recehan itu. Wa an yataharraza an uklit ta'ami suki, dan bahwa dia memelihara dari makan makanan dari pasar, in amkana, jika memungkinkan. Jadi kalau dulu itu pasar itu adalah jadi tempat yang buruk, makanya masuk pasar itu kayak masuk ke kuburan. Ya,
Karena pasar banyak sumpah palsu, banyak orang yang dagangnya nggak bener, banyak bohongnya lah daripada benernya gitu. Sampai-sampai mungkin nanti pernah dengar cerita orang yang dibukain di pasar itu siapa, palanya ada yang anjing, ada yang babi, ada yang monyet, kan begitu. Ya, sesuai dari kelakuan-kelakuannya, dan memang itu terjadi. Pasar itu saing-saingannya tuh nggak tanggung-tanggung, main setan sekalian. Ya kan, mau main santet sekalian, mati sekalian. Itu yang apa pesaingnya tuh pasar tuh. Maka apakah nggak ada yang apakah semuanya buruk? Enggak juga, cuman mayoritas buruk, minoritasnya yang benar. Kalau kata orang yang buruk mah, lu dagang jujur amat lu, kapan kayanya lu gitu. Lambat tahun ternyata ada ngikut juga. Kenapa? Karena nggak ada tauhidnya dan nggak ada ilmunya. Ya udahlah, gue ngikutin dah. Ya, mulai main timbangan, diberat-beratin. Orang beli 2 kilo, ya kan, munculnya 3 kilo. Orang beli 1 kilo, muncul 1,5 kilo, lumayan setengah kilo tuh. Gitu. Ini di sini nih harganya lebih murah nih, timbangannya diberatin. Ya kan, di sono kok sekilo 5.000, sini sekilo berapa? 3.000. Oh, gue beli di sini aja. Ya beli di situ sekilonya beda ternyata. Sekilonya cuma setengah kilo doang. Nauzubillah. Nah itu. Jadi jangan heran di kitab ini dulu itu pasar jadi tempat yang tercela. Sehingga para pelajar dulu menjaga diri untuk gak makan dari makanan pasar atau makanan yang dibeli di pasar. In amkana, itu pun kalau memungkinkan. Li'anna ta'amasu, karena sesungguhnya makanan pasar tersebut aqrabu ilan najasati, lebih dekat kepada najis, wal khabasati, dan kotoran, wa ab'adu, ya, wa ab'adu an zikrillah, dan jauh dari mengingat kepada Allah Ta'ala, wa aqrabu ilal ghaflati, dan lebih mendekat kepada kelalaian. Itu sebabnya kalau bisa jangan makan makanan pasar ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi jangan banyak banget. Jadi bagusnya itu makanan dari mana sih? Makanan ya dari kita masak sendiri gitu. Maksudnya beli matangnya di pasar gitu. Beli mentahnya di pasar, matangnya kita masak sendiri. Belinya di beli pasar. mentahnya. Tapi kalau ngeliat dari cerita ini nanti ini dia lebih kepada makanan yang sifatnya itu langsung makan. Oh, makanan yang siap kayak roti. Iya. Kayak pokoknya yang lain-lain yang langsung bisa dimakan gitu. Wali anna absarul fuqara'i, karena sesungguhnya terlihat fakir, taqa'u alaihi, yang terjadi atasnya, wala yaqdiruna ala sirai minhu, dan tidak mampu dia atas membeli minhu darinya, fayata'azuna bizalika fatazhabu barakatahu, sehingga dia mencela yang demikian dan hilanglah keberkahan. Ketika orang itu kadang-kadang nggak mampu membeli, ya, sehingga mencela dia karena dia nggak mampu beli. Dan ketika itu juga tazhabu barakatahu, hilang keberkahannya karena ada mencela di situ. Berapa? 3.000, malah 3.000 gitu. Yaudah ibu beli sendiri lah gitu, berantem ini, beli kagak berantem iya. Nah itu yang menyebabkan hilang keberkahan. Gimana mau berkah orang dodonya 2.000 tuh kan, soalnya 4.000
Jadi sono. Dulu jadi sono, awas lu ya. Awas lu, gua temen lu. Gua gak bakal beli baru lagi. Ya. Wahukia dan dihikayatkan annal imama bahwa ada seorang imam as-Syekh al-Jalil saya yang besar ali Muhammad bin Fadil karena fi hali ta'alumi keadaan ketika waktu pembelajaran beliau layakulu min ta'amisuk dia nggak pernah makan dari makanan pasar wa kana abuhu dan keadaan bapaknya yaskunu firostaki tenang firostaki wayaha ya wayah wa nah wayanha ya dan bapaknya itu memelihara dan menjaganya supaya anaknya itu nggak makan dari makanan wa yuhayyi'u ta'amahu dan dia menyingkirkan makanannya itu supaya pokoknya menjaga anaknya supaya nggak makan makanan dari pasar dan memang anaknya juga menjaga diri ditambah bapaknya juga ngejaga gitu double wa yadkhulu ilaihi pada suatu ketika dia masuk yaumal jumu'ati yaitu hari Jumat fara'a fi baiti ibnihi maka dia melihat di rumah anaknya khubzul suki ada roti dari pasar yauman pada suatu hari falam yukallimhu maka dia nggak mau ngomong akhirnya sakhitan alaihi dia marah kepada anaknya fa'tazara ibnahu ya faqala kemudian anaknya punya alasan dan berkata kepada bapaknya mastaroituhu ana aku nggak ngebelinya katanya bukan aku yang beli walam arda bihi aku juga nggak mau makannya ini roti nggak dimakan rotinya dan dia ngaku nggak bukan dia yang beli bapaknya udah marah dan gak mau ngomong sama anaknya walakin ahdorahu syariki akan tetapi yang memunculkannya adalah temanku atau yang ngasih temen aku katanya ini bukan aku yang beli temen yang bawa faqala abuhu maka berkata bapaknya lau kunta tahattatu seandainya engkau berhati-hati watatawwara'u dan engkau bersifat wara' lam yajtari syarikaka bizalika maka gak mungkin katanya temenmu ngebeliin itu untukmu kalau ente dari awal bersifat hati-hati dan wara' nggak mungkin teman ente ngasih itu roti kepada ente gitu kata bapaknya wahakadha maka di atas ini kanu yatawarra'una para pembelajar akhirnya semuanya bersifat waro oh ini kalimat baru lagi udah ya Allahu a'lam bisawab ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin antal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli من الأهوال الملهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك